dia memang layak menjadi kepala aliansi dari Aliansi Hitam, dengan membawa cincin penyimpanan bermutu tinggi. Xiao Yan mengangkat sudut mulutnya dan tanpa basa-basi mengambil cincin penyimpanan biru tua itu dari jari Han Feng. Cincin penyimpanan dibagi menjadi kelas tinggi dan rendah. Cincin penyimpanan bermutu tinggi sangat jarang. Itu adalah objek yang sangat diminati yang tidak dapat diisi oleh pemasok, bahkan rumah lelang di wilayah Black Corner. Bahkan Xiao Yan tidak pernah memakai cincin penyimpanan kelas tinggi selama bertahun-tahun ini. Dia hanya bisa berimprovisasi, dan hampir tidak bisa melakukannya dengan menggunakan cincin penyimpanan kelas rendah. Di masa lalu, Xiao Yan tidak memiliki persyaratan yang sangat besar untuk cincin penyimpanan. Namun, dia mulai lebih memperhatikan ini sejak cincin penyimpanan itu retak dengan cara yang membingungkan selama pelatihannya. Dia selalu menyimpan beberapa benda berharga di dalam cincin penyimpanannya. Terakhir kali, dia beruntung memiliki isolasi, Valen Heart Flame, yang mencegahnya kehilangan benda-benda berharganya. Namun, sulit untuk memastikan keberuntungan seperti itu. Oleh karena itu memang akan meyakinkannya jika dia bisa memiliki cincin penyimpanan kelas tinggi. Bagaimanapun, cincin penyimpanan kelas tinggi jauh lebih besar daripada cincin penyimpanan kelas rendah baik dalam hal kekencangan atau keamanan. Xiao Yan bermain dengan cincin penyimpanan biru tua di tangannya. Dia mencoba menyelidikinya dengan kekuatan spiritualnya, tetapi terkejut menyadari bahwa kekuatan spiritualnya ditolak oleh cincin penyimpanan. Memang layak menjadi cincin penyimpanan kelas tinggi untuk benar-benar memiliki perlindungan seperti itu. Xiao Yan membuka mulutnya dan tersenyum. Dia samar-samar mengerti bahwa cincin penyimpanan kelas tinggi akan memungkinkan pemiliknya untuk menempatkan jejak spiritual di atasnya. Dengan cara ini, jika seseorang beruntung mendapatkan cincin penyimpanan dan ingin mengeluarkan benda-benda di dalamnya, seseorang harus melepaskan jejak spiritual itu terlebih dahulu. Pemilik cincin penyimpanan akan merasakannya jika dia berusaha melakukannya. Kemampuan pertahanan otomatis semacam itu adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh cincin penyimpanan kelas tinggi. Itu juga salah satu alasan terbesar untuk harganya yang melambung tinggi. Dari sudut pandang tertentu, Han Feng saat ini sudah mati. Oleh karena itu, Xiao Yan secara alami tidak perlu khawatir dia merasakan apapun. Kekuatan spiritual yang ganas langsung melonjak dan menggunakan metode paling brutal untuk menghilangkan jejak spiritual yang ditinggalkan Han Feng. Setelah itu, dia segera menempatkan jejaknya sendiri di atasnya. Dengan cara ini, cincin penyimpanan kelas tinggi secara resmi berganti pemilik. Xiao Yan merasa puas saat dia meletakkan cincin penyimpanan biru tua di jarinya. Pikirannya bergerak dan kekuatan spiritualnya memasuki cincin penyimpanan tanpa hambatan apapun. Penyelidikan hanya berlangsung sesaat sebelum Xiao Yan perlahan menarik pikirannya dari cincin penyimpanan. Saat ini, matanya mengandung kegembiraan yang sulit disembunyikan. Hal-hal yang telah dikumpulkan Han Feng di daerah sudut hitam, sangat sulit untuk dihitung. Ada cukup banyak bahan obat langka yang ada di dalam ring penyimpanan. Selain itu, ada juga berbagai gulungan yang berisi metode Qi dan teknik Dou yang ditempatkan secara acak di dalamnya. Jelas ini adalah barang-barang yang diberikan oleh berbagai orang yang telah memintanya untuk memperbaiki pil. Meskipun dia hanya melirik sekilas, koleksi yang kaya di dalam cincin penyimpanan menyebabkan Xiao Yan merasa sangat bersemangat. Dia mungkin pada akhirnya tidak mendapatkan si Heart Flame yang paling penting saat dia membunuh Han Feng kali ini, tapi dia telah mendapatkan semua kekayaan Han Feng. Harta karun yang disimpan di dalam cincin penyimpanan bermutu tinggi biru tua ini cukup untuk menyebabkan ahli dalam daerah sudut hitam menjadi gila. Tatapan Ratu Medusa masih sedingin es saat dia melihat Xiao Yan yang tertawa sambil memeluk cincin penyimpanan. Dia mengernyitkan alisnya sedikit, dan dia mendesah kesedihan di dalam hatinya. Jika dia berdiri diam di samping hari ini, Xiao Yan akan kesulitan melarikan diri dari kematian. Dalam hal ini, dia akan membalas dendam atas kebenciannya terhadapnya karena tindakan profan yang telah dia lakukan terhadapnya. Namun, jantungnya yang acuh tak acuh tiba-tiba berdetak kencang tepat pada waktunya. Tarikan samar dari dalam jiwanya menyebabkan dia akhirnya campur tangan. Sialan. Ratu ini akan membunuhmu secara pribadi cepat atau lambat. Medusa mengatupkan gigi peraknya dengan kebencian. Dia mengerti dengan jelas di dalam hatinya bahwa mengingat karakter lamanya, sepertinya dia akan menambahkan bahan bakar ke api dengan menggeser posisi rantai penyerang sehingga lebih fatal.
bahkan tidak perlu menyebutkan membantu Xiao Yan. Namun, berbagai keraguan-raguan yang dia rasakan saat ini disebabkan oleh penggabungan kedua roh tersebut. Meskipun dia telah memperoleh kendali mutlak atas tubuh, roh Heaven Swallowing Python juga diam-diam mempengaruhinya. Heaven Swallowing Python telah mengikuti di samping Xiao Yan selama 1 atau 2 tahun dan sudah cukup melekat padanya. Keterikatan semacam itu sedikit banyak menyebabkan beberapa perubahan kecil pada Ratu Medusa selama penggabungan roh. Menurut situasi normal, Ratu Medusa seharusnya pergi dan kembali ke ras ular orang di gurun Tager luas sekarang karena dia telah bergabung dengan roh Heaven Swallowing Python dan memulihkan kekuatannya. Sekarang, bagaimanapun, dia terus berada di sekitar Xiao Yan. Situasi seperti itu disebabkan oleh pengaruh keterikatan dari Heaven Swallowing Python. Xiao Yan juga merasakan sesuatu saat tatapan sedingin es Medusa menatapnya. Dia mengangkat kepalanya dan tersenyum malu. Kakinya mundur beberapa langkah tanpa meninggalkan jejak. Meskipun dia tidak mengerti mengapa orang yang sangat ingin membunuhnya ini benar-benar menyelamatkannya, dia masih merasakan ketakutan yang besar pada Ratu Medusa ini, yang membunuh tanpa berkedip. Ini terutama karena dia saat ini dalam kondisi terlemah di mana dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melarikan diri. Batuk, itu. Yang mulia, terima kasih banyak telah menyelamatkan saya kali ini. Xiao Yan akan mengingat bantuan ini. Saya pasti akan mengembalikannya di masa depan jika saya memiliki kesempatan. Xiao Yan tersenyum canggung di hadapan Ratu Medusa yang dingin dan tanpa emosi. Ratu Medusa benar-benar mengabaikan senyum malu Xiao Yan. Tatapannya acuh tak acuh saat dia menatap Xiao Yan. Dia dengan lembut mengencangkan tangannya yang halus, dan energi 7 warna yang berwarna-warni perlahan melonjak. Keringat segera memenuhi dahi Xiao Yan saat melihat tindakan Ratu Medusa. Wanita ini memang temperamental. Dia baru saja menyelamatkannya, tapi dia sekarang sebenarnya berencana untuk menyerangnya. Suara angin yang deras tiba-tiba muncul di langit tepat saat Ratu Medusa mengambil langkah maju. Sosok tua Sukian muncul di depan Xiao Yan. Tatapannya dengan hati-hati menatap Ratu Medusa. Menangkupkan kedua tangannya, dia berkata, "Pakar, bolehkah saya tahu siapa Anda? Bisakah Anda mengungkapkan nama Anda? Anda mungkin kenalan lama dari Akademi Jianan kami." Xiao Yan segera menghela nafas lega saat Sukian muncul. Dia dengan hati-hati menggeser tubuhnya ke belakang dan dengan lembut berkata, "Elder pertama. Hati-hati." Wanita ini mengubah wajahnya lebih cepat daripada seseorang membalik buku. Sudut mulut Sukian bergerak-gerak tanpa sadar saat mendengar pengingat Xiao Yan. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana orang ini telah memprovokasi orang ini, menyebabkan dia mengejarnya dengan getir. Selain itu, hal yang menyebabkan Sukian menjadi sangat putus asa adalah bahwa orang ini harus pergi dan memprovokasi seorang ahli tingkat seperti itu. Jika dia bertarung dengan wanita di depannya, bahkan Sukian tidak memiliki lebih dari 50% peluang untuk menang. Ini bisa dilihat dari cara pihak lain mengguncang dan memaksa mundur seseorang dari Hall of Souls, hanya dengan satu serangan. Ratu Medusa menghentikan langkahnya setelah Sukian muncul. Dia mengabaikan kata-katanya saat tatapannya dengan dingin menatap Xiao Yan. Nadanya sedingin es, "Kamu hanya bisa membalas hal-hal yang kamu lakukan padaku dengan hidupmu. Ini yang terakhir. Aku pasti tidak akan menunjukkan belas kasihan lain kali." Ratu Medusa mengabaikan ekspresi aneh Sukian saat dia berbalik dan berubah menjadi cahaya 7 warna yang mengalir ke langit setelah mengucapkan kata-kata itu. Setelah itu, dia dengan cepat menghilang. Xiao Yan hanya menyeka keringat di dahinya saat melihat Ratu Medusa pergi. Dia dengan getir menggelengkan kepalanya. Memprovokasi wanita seperti itu benar-benar membuatnya pusing sekali. Sepertinya dia benar-benar perlu menemukan waktu untuk berkomunikasi dengan benar dengannya. Jika tidak, kapan pengejaran tanpa akhir ini akan berakhir? Kamu anak kecil, kamu benar-benar terlalu berani. Namun, saya sangat penasaran. Bagaimana Anda bisa melakukan hal-hal itu kepadanya dengan memberinya kekuatan? Sukian berbalik dan menatap Xiao Yan dengan mata aneh. Dia menggelengkan kepalanya sambil mengklik lidahnya. Dengan pengalamannya yang luar biasa, dia bisa mendeteksi sesuatu dari kata-kata Ratu Medusa tadi. Kata-kata Sukian ini memprovokasi Xiao Yan dan membuatnya mengeluarkan beberapa batuk yang kuat. Dia menggelengkan kepalanya karena malu. Dia tampaknya tidak punya pilihan lain selain bertindak bingung pada saat seperti itu.
Tidaklah terhormat untuk berbicara tentang mengambil seorang wanita secara paksa. Meskipun wanita ini tidak bisa dilihat dengan mata biasa. Lupakan saja. Bagaimanapun, Anda harus lebih berhati-hati. Kekuatan wanita ini sangat menakutkan. Bahkan saya tidak punya banyak kesempatan untuk mengalahkannya. Su Qian tidak berdaya saat melihat Xiao Yan tidak mau mengatakan apapun. Dia akhirnya menepuk bahu Xiao Yan dan mengucapkan kata-kata itu. Xiao Yan tersenyum pahit dan mengangguk. Hah? Bukankah ini cincin penyimpanan laut yang tenang? Anda benar-benar tidak sopan. Saat itu, Han Feng telah melalui pertempuran hebat untuk mendapatkan cincin penyimpanan ini. Tidak terduga bahwa Anda sekarang mendapat manfaat darinya. Tatapan Su Qian melirik cincin penyimpanan biru tua di jari Xiao Yan, dan dia segera mengeluarkan teriakan terkejut. Suaranya membawa rasa iri di dalamnya. Xiao Yan mengangkat bahu dan tertawa, ini hanyalah hadiah kemenanganku. Penghargaan karena mengalahkan Han Feng pada dasarnya sepenuhnya milikmu. Meskipun wanita itu menambahkan tendangan terakhir, tidak ada yang akan bertarung denganmu untuk hal ini. Su Qian tersenyum. Dia segera mengalihkan pandangannya ke arah tembok kota Feng tidak jauh dari tempat yang dipenuhi orang. Dia berkata, Han Feng saat ini sudah meninggal. Saya khawatir, Black Alliance akan otomatis bubar tidak lama kemudian. Duri di hatiku itu akhirnya bisa hilang. Xiao Yan mengangguk sedikit saat dia berbicara dengan agak menyesal. Sayangnya, saya tidak mendapatkan si Heart Flame. Nyala api itu telah disempurnakan oleh Han Feng. Oleh karena itu, si Heart Flame diambil saat orang itu menyeret roh Han Feng tadi. Sudah lumayan kalau ada cincin penyimpanan laut yang tenang sebagai kompensasi. Su Qian menggelengkan kepalanya. Dia perlahan menarik senyum di wajahnya dan berkata, namun, yang paling penting sekarang adalah Hall of Souls sudah memperhatikanmu. Organisasi misterius itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan faksi biasa. Wajah Su Qian tanpa sadar mengungkapkan kekhawatiran saat dia berbicara sampai saat ini. Jelas, dia juga sangat takut dengan Hall of Souls yang misterius. Xiao Yan tersenyum dan berbicara dengan tenang, bahkan jika mereka tidak datang mencariku, cepat atau lambat aku akan mencari mereka. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa saya hindari. Su Qian kaget. Dia mengamati wajah tersenyum samar Xiao Yan dan mengangguk pelan. Namun, dia tidak mengejar masalah itu sampai akhir. Yang dia lakukan hanyalah menepuk bahu Xiao Yan dan menghela nafas, kamu harus memulihkan diri dulu. Manfaatkan waktu sebelum organisasi itu datang mencari Anda untuk meningkatkan sedikit kekuatan Anda. Di masa depan, kamu akan tahu betapa menakutkannya mereka. Su Qian berbalik dan perlahan berjalan menuju bagian luar dataran setelah mengatakan ini. Xiao Yan menyaksikan sosok Su Qian secara bertahap menghilang dan tersenyum. Suatu hari di mana dia bertabrakan langsung dengan Hall of Souls adalah sesuatu yang lama dalam ekspektasinya. Namun, hal yang membuatnya bersukacita adalah saat ini dia sudah memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya dan Yao Lao. Jika dia berada pada kondisi puncaknya hari ini, dia percaya bahwa dia akan mampu memaksa kembali gugusan kabut hitam aneh itu. Saat ini dia memiliki kekuatan seperti itu.